Hai Secius, ketemu lagi dengan materi kriminologi. Minggu kemarin kita sudah mengenal kriminologi secara umum, salah satunya yaitu objek dari kriminologi. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai objek dari kriminologi. Seperti yang telah disinggung pada video sebelumnya, objek kriminologi meliputi kejahatan, pelaku, korban, dan reaksi masyarakat. Pertama, yaitu kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kejahatan juga akan dilihat dari berbagai perspektif, seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Dalam pandangan hukum, perilaku dikategorikan sebagai kejahatan jika melanggar peraturan perundang-undangan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam secara pidana. Dalam pandangan sosiologi, kejahatan adalah perbuatan yang juga merugikan masyarakat karena menghilangkan keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Terakhir, dalam pandangan psikologi dan psikiatri, kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, tetapi dilihat dari kejiwaan individu. Objek kedua yaitu pelaku. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Ada 5 kategori sebagai pelaku menurut hukum pidana, yaitu orang yang melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, dan membantu melakukan. Akibat dari kejahatan tidak hanya dirasakan oleh korban, keluarga korban, dan masyarakat, tetapi juga pelaku. Contohnya adalah sanksi dari masyarakat, seperti pengucilan karena dianggap merusak norma sosial dan agama. Namun, sanksi sosial memiliki dampak terhadap keluarga pelaku dan labeling dari masyarakat sebagai mantan penjahat. Objek ketiga yaitu korban. Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung perbuatan jahat. Steven Schaeffer menyatakan secara tegas bahwa setiap individu memiliki potensial untuk menjadi korban. Pernyataan Schaeffer tersebut didukung oleh gagasannya mengenai 4 tipe korban, yaitu: pertama, orang yang tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Nah, yang tipe ini kesalahan dari pelaku. Kedua, korban secara sadar atau tidak melakukan perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Pada tipe ini bisa dikatakan korban mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, so letak kesalahan ada pada korban dan pelaku. Ketiga, potensial secara biologis dan sosial menjadi korban, seperti anak-anak, orang tua, orang yang cacat secara fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya. Pada tipe ini, yang bertanggung jawab yaitu pelaku dan masyarakat. Terakhir, tipe korban sekaligus pelaku. Inilah yang disebut sebagai kejahatan tanpa korban, seperti pelacuran, perjudian, zina, dan sebagainya. Yang bertanggung jawab yaitu korban sekaligus pelaku. Namun, jika dilihat lebih dalam, tidak ada kejahatan tanpa korban, sebab pihak keluarga ataupun masyarakat ikut merasakannya. Objek keempat yaitu reaksi masyarakat. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral, dan antisosial akan menimbulkan berbagai macam reaksi, baik itu dari pihak yang berwenang dan anggota masyarakat. Reaksi yang berasal dari masyarakat disebut dengan reaksi informal, yaitu bentuk tindakan kontrol untuk mencegah kejahatan. Biasanya, reaksi masyarakat tergantung kepada tingkat kerugian yang dialami oleh korban atau masyarakat. Reaksi masyarakat itu bersifat spontan dan emosional yang diberikan terhadap tindakan kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Reaksi masyarakat dapat berupa ketakutan, penolakan, rasa benci, kemarahan yang hebat, bahkan melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri. Tindakan anarkis atau main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan ya serius, sebab tindakan tersebut melanggar hukum pidana. Bentuk kejahatan akan terus berkembang sejajar dengan masyarakat, karena kejahatan adalah salah satu bentuk tingkah laku. Kejahatan sangat dekat dengan masyarakat, karena korban dan pelaku adalah bagian dari masyarakat. Sebelum kita tutup, ada kutipan dari Nur Saryani Simatupang. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh setiap orang. Sebagai korban, seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan. Oke, Sosius, untuk kali ini itu aja ya. Next, kita akan bahas yang lebih seru lagi. Terus pantengin YouTube Sosiologi Perspektif. Bye-bye!